Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Alma Aulia Ramdhani Putri dengan NIM akhir 004, Aditya Arandika dengan NIM akhir 025, Ageng Aprilia dengan NIM akhir 028, dan saya sendiri Adam Milki Ramadia dengan NIM akhir 031. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami, yaitu mengenai tugas makalah dari mata kuliah manajemen strategi pada perusahaan Nike. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ageng Aprilia dengan NIM 5111181028. Di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah perusahaan Nike. Nike adalah perusahaan sepatu, pakaian, dan alat-alat olahraga Amerika Serikat yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia. Nike terkenal karena mensponsori beberapa olahragawan terkenal di dunia seperti Tiger Woods, Ronaldo, dan Michael Jordan. Selain itu, Nike juga memiliki perjanjian dengan berbagai tim sepak bola seperti salah satunya yaitu Barcelona FC. Nike yang didirikan sebagai sebuah perusahaan dengan swoosh sebagai logonya dan Just Do It sebagai slogan perusahaannya. 3 produk utama dari Nike adalah sepatu atau alas kaki, pakaian, dan perlengkapan olahraga. Adapun visi perusahaan Nike yaitu menjadi penjual terbesar sepatu dan pakaian atletik di dunia. Sedangkan misi perusahaan Nike yaitu membawa inspirasi dan inovasi bagi semua atlet di dunia. Berbasis dari nama Dewi Yunani yang berarti kemenangan, Nike didirikan tahun 1964 oleh Philip Knight dan Bill Bowerman yang menggagas impor sepatu lari dari Jepang untuk bersaing dengan merek Jerman seperti Adidas dan juga Puma yang kemudian mendominasi pasar Amerika Serikat. Impor dari Jepang ini dianggap lebih menguntungkan karena harga produknya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan para kompetitor, namun dengan kualitas yang tidak kalah bagusnya. Pada tahun 1970-an, perusahaan yang berkembang melihat awal revolusi jogging dan memulai memasarkan produk untuk pelari non-profesional. Nike lantas segera membuka pasar yang lebih luas dan mengubah image sepatu lari menjadi sepatu fashion dan menarik semua orang dari anak-anak hingga dewasa untuk memakainya. Pada tahun 1979, Nike telah menguasai setengah pasar di Amerika Serikat dengan pendapatan mencapai 149 juta US dollar. Pada pertengahan tahun 80-an, secara mendadak muncul serangan dari pihak saingan yaitu Reebok. Akan tetapi, pada tahun 1990, Nike kembali memimpin perusahaan, terutama karena pengenalan dari sepatu Air Jordan yang didukung dan dipromosikan oleh bintang basket Michael Jordan. Saat ini, perusahaan Nike sebagai market leader dari sepatu olahraga dan memperluas produknya pada penjualan baju olahraga dan juga peralatan olahraga. Pada slide ini akan membahas mengenai analisis situasi pada perusahaan Nike. Ada 4 poin. Yang pertama ada kekuatan, kedua kelemahan, ketiga kesempatan, dan yang keempat ancaman. Yang pertama yaitu mengenai kekuatan. Yang pertama, Nike merupakan perusahaan yang selalu melakukan inovasi dan kreasi dengan inisiatif mengeluarkan berbagai macam produk baru, serta memperluas jaringan pasar dengan cara bermitra dengan beberapa perusahaan. Poin kedua, yaitu sepatu Nike memiliki kualitas produk yang unggul dan kompetitif yang sangat sesuai dengan keinginan serta kebutuhan para konsumen. Poin ketiga, keunggulan teknologi. Keunggulan dan kesuksesan Nike tidak lepas dari teknologi. Nike dikenal sebagai perusahaan yang terus berinovasi seperti teknologi Air dan Flyknit pada produk sepatunya untuk meningkatkan kenyamanan konsumen. Poin keempat, Nike juga memprediksi penjualan untuk semua gaya dasar dan model untuk mengembangkan strategi. Poin kelima, pengambilan keputusan jangka panjang. Pengambilan keputusan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, karena fungsi terpenting dalam suatu organisasi adalah tersedianya keputusan pemimpin sebagai tindakan yang akan dilakukan oleh karyawan atau anggotanya. Tidak ada kesuksesan yang dicapai dalam waktu singkat. Keberhasilan Nike hingga saat ini adalah hasil dari keputusan jangka panjang. Selanjutnya yaitu kelemahan. Nike yang merupakan perusahaan ternama belum terlalu adaptif ketika persoalan global hadir. Dengan terbukti, Nike mengalami kerugian yang cukup signifikan. Dan dalam segmentasi pasar, Nike selalu menyasar pada kelas menengah ke atas. Untuk hal ini, kebijakan-kebijakan seperti halnya harga dan lainnya harus disesuaikan kembali oleh perusahaan agar bertahan di masa atau situasi sulit sekalipun. Ini merupakan salah satu kelemahan dari perusahaan Nike dalam menghadapi situasi yang berubah drastis. Selanjutnya yaitu kesempatan.
Nike memiliki fundamental yang cukup bagus dalam mengendalikan perusahaan agar tidak bangkrut dengan merotasi kinerja dan melihat segmentasi pasar yang menguntungkan dalam menjaga perusahaan multinasional itu tetap ada. Dan juga Nike berkesempatan tumbuh lebih besar dan memanfaatkan situasi ini dengan merumuskan kebijakan baru perusahaan. Yang terakhir yaitu ada pada ancaman. Persaingan dengan pendatang baru ekspansi pasar menunjukkan data statistik bahwa hampir 90% konsumen Nike tidak memakai sepatu jenis ini untuk kegiatan olahraga. Perusahaan tidak percaya bahwa sepatu kasual akan diterima dengan lebih baik oleh konsumen, tetapi itu salah. Yang mendorong pendatang baru Reebok untuk memperluas dengan sepatu aerobik dan merebut kembali tempat nomor 1 di sepatu kasual. Hal ini berdampak pada perusahaan Nike yang mengalami kerugian sehingga memberhentikan 325 karyawannya. Nike telah menutup beberapa toko di Amerika Serikat selama pandemi COVID-19 ini. Perusahaan Nike telah memutuskan untuk menutup sementara beberapa toko retail di Amerika Serikat dan Eropa Barat sebagai bentuk bantuan kepada pemerintah dalam upaya memperlambat penyebaran virus COVID-19 ini. Hal ini berdampak pada bisnis Nike sendiri, di mana bisnis Nike mengalami penurunan pendapatan sekitar 38% akibat pengambil alihan bisnis. Baik, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Ageng Aprilia, dengan NIM 511181028 mengenai pertumbuhan strategi perusahaan Nike. Sebagai salah satu perusahaan multinasional, Nike menerapkan strategi bisnis yang dikemukakan oleh Porter, yaitu konsep generic strategies. Menurut Wellen dan Honger tahun 2003, strategi generik memiliki strategi utama yang terdiri dari strategi pertumbuhan konsentrasi dan strategi pertumbuhan diversifikasi. Strategi pertumbuhan konsentrasi ini memiliki dua cara, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk yang pertama, strategi pertumbuhan konsentrasi dengan cara strategi vertikal yang meliputi backward integration dan forward integration. Yang pertama, backward integration, di mana strategi ini yaitu strategi yang mencari kontrol atau kepemilikan atas pemasok perusahaan. Pemasok tingkat pertama dari Nike yaitu terletak di negara Taiwan dan juga Korea Selatan, yang bekerja sama dengan personal R&D di Orion yang membuat alas kaki. Nike melakukan strategi ini dengan cara melakukan perluasan usaha-usaha yang melibatkan pembuatan dari produk-produk Nike seperti pembuatan pakaian, peralatan, dan juga pembuatan sepatu atau alas kaki. Nike sendiri melakukan kontrak bisnis dengan sekitar 600 pabrik dari seluruh negara dan mempekerjakan sekitar 550.000 orang. Lalu selanjutnya forward integration, di mana Nike telah menerapkan forward integration dengan memiliki lokasi retailnya sendiri di seluruh Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, dan juga adanya toko online. Nike memperlakukan semua mitranya dengan serius dan berusaha hampir sepanjang waktu untuk memastikan bahwa semua perusahaan berada dalam hubungan kerjasama yang erat. Salah satu perusahaan retail, garmen, dan distributor alas kaki yaitu di negara Indonesia, yaitu PT Mega Perintis Tbk. Strategi pertumbuhan konsentrasi yang kedua yaitu strategi horizontal, di mana integrasi horizontal ini mengacu pada strategi yang mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pesaing perusahaan. Anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Nike yaitu Cole Haan, Jordan Brand, Nike Golf, Umbro, dan Converse. Merupakan bukti bahwa Nike terlibat dalam strategi integrasi horizontal karena anak perusahaan inilah yang membuat perusahaan tetap kompetitif di pasar. Di mana perusahaan Converse Inc. yang mendistribusikan dan lisensi atletik dan kasual sepatu, pakaian, dan aksesoris di bawah merek dagang Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Stefan, dan Jack Purcell. Dan perusahaan Harley International LLC yang mendistribusikan pakaian gaya hidup anak muda dan aksesoris mengenai olahraga dengan merek dagang Harley, serta perusahaan Umbro International Limited yang mendistribusikan dan lisensi atletik dan kasual sepatu, pakaian, peralatan, terutama pada olahraga sepak bola. Sedangkan untuk strategi pertumbuhan diversifikasi, yaitu salah satunya strategi concentric diversification yang dipakai oleh Nike, di mana strategi ini dilakukan dengan menambah produk baru yang masih berkaitan dengan produk yang ada, baik dalam kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas, maupun jaringan pemasaran. Awalnya, Nike merupakan sebuah perusahaan yang menguasai pasar sepatu dan pakaian olahraga. Namun, Nike mempertimbangkan untuk melakukan perubahan secara fisik ataupun diversifikasi produk, seperti sarung tangan baseball dan pemukulnya, tongkat hoki, papan salju, dan bola golf.
dengan tujuan menjadikan Nike bukan hanya membuat dan menjual peralatan saja, tetapi juga untuk mendesain sesuatu yang baru dan membuat dunia mengakui keunggulan teknis dari perusahaan Nike. Kali ini akan membahas mengenai struktur organisasi Nike. Pada struktur organisasi yang pertama, struktur organisasi Nike hanya terdiri dari owner, pengelola toko, bagian produksi, bagian gudang, bagian pemasaran, dan karyawan. Struktur organisasi Nike yang lama merupakan struktur yang memiliki kelemahan dan kekuatan, akan tetapi dalam struktur tersebut kelemahan yang dimiliki oleh Nike dalam menghadapi situasi sulit belumlah adaptif seperti perusahaan global seperti pandemi. Pada struktur Nike yang baru, pada saat ini telah mengalami perubahan. Saat ini struktur organisasi yang baru ada perubahan, yaitu adanya posisi jabatan President and Chief, Chairman of the Board Director, Global Human Resource, Chief Financial Officer, President Nike Brand, President Product, Chief Administrative Officer, Global Sport Marketing, Chief Operating Officer. Struktur organisasi Nike yang baru merupakan struktur yang memiliki kelemahan dan kekuatan. Akan tetapi dalam struktur Nike tersebut, kekuatan yang dimiliki oleh Nike dalam menghadapi situasi sulit mampu adaptif seperti persoalan global seperti pandemi yang berdampak positif dalam kemajuan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Aulia Ramdhani Putri, NIM 5111818004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi perusahaan Nike. Nah, pada awalnya perusahaan Nike ini membentuk suatu budaya di mana budaya ini tuh meluncurkan pengalaman baru dengan mengundang karyawan muda untuk berbagi perspektif serta pengalaman-pengalaman mereka dengan kepemimpinan senior. Nah, acara ini tuh bertujuan untuk mendorong dialog antar generasi. Nah, lalu kemudian budaya perusahaan ini berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, menjadi budaya menginspirasi ide untuk menyalakan inovasi. Nah, ini tuh bertujuan untuk mendorong inovasi-inovasi baru. Nah, dengan cara merancang model-model baru yang kreatif. Lalu, perusahaan itu membentuk tim yang dilengkapi pemimpin untuk menciptakan budaya keterlibatan dan inovasi, di mana ide-ide baru itu didengar dan dipertimbangkan. Nah, lebih banyak ide akan menghasilkan ide-ide yang lebih baik, dan ide yang lebih baik akan menyebabkan inovasi. Nah, salah satu cara perusahaan Nike untuk pengendalian budayanya itu dengan cara yang pertama melakukan pertemuan-pertemuan secara rutin untuk membahas mengenai ide-ide serta inovasi. Nah, pertemuan ini tuh diadakan dengan cara tatap muka untuk lebih efektif dan serta efisien. Nah, karena adanya pandemi COVID-19 mengharuskan karyawan untuk bekerja dari rumah atau sering disebut dengan WFH, hal ini menyebabkan adanya perubahan kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat pada perusahaan. Nah, budaya perusahaan Nike membutuhkan kerjasama tim dan tidak terlepas dari pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara tatap muka atau langsung. Dengan adanya pandemi COVID ini, pertemuannya itu tetap dilaksanakan, hanya implementasi dari budayanya itu dilaksanakan secara online melalui media digital. Menurut Bima ST tahun 2020, hal-hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan itu diantaranya yang pertama, menjalankan remote working. Nah, remote working ini merupakan seseorang yang bekerja di luar kantor dengan memanfaatkan virtual digital sebagai alat komunikasi melalui platform seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua itu mengelola produktivitas karyawan. Nah, manajer sumber daya manusia dapat memperhatikan beberapa hal dalam mengelola sumber daya manusia. Yang pertama, alat kerja. Nah, karyawan harus didukung dengan alat kerja yang tepat dan memadai supaya mereka lebih produktif dalam bekerja. Untuk pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di rumah, manajer harus memperhatikan kebersihan perusahaan serta menata ulang tempat kerja dengan jarak individu 1-2 meter demi kenyamanan dan kesehatan karyawan. Nah, lalu untuk karyawan yang bekerja full dari rumah dapat diberikan fasilitas memadai seperti laptop. Nah, selain itu, media komunikasi yang digunakan juga berubah. Sebelum pandemi, perusahaan hanya menggunakan chat atau email. Namun, situasi saat ini menuntun perusahaan untuk menggunakan media lain seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Lalu, perusahaan itu dapat menghimbau karyawan yang bekerja dari rumah untuk mempersiapkan ruang kerja khusus. Nah, hal ini tuh untuk meminimalisir gangguan yang dapat terjadi di rumah. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ditya Randika, NIM 025. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengendalian strategi. Nah, salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan Nike dalam menjalankan bisnisnya yaitu pada tahun 2017 Nike meluncurkan strategi yaitu Consumer Direct Offense. Sebuah strategi yang mencakup pengurangan karyawan, adanya pengorganisiran kembali perusahaan, dan penjualan secara online. Hal tersebut bertujuan untuk membantu Nike dalam mempercepat pertumbuhannya dan menyebabkan lonjakan stok sebelum adanya pandemi COVID-19. Dan ketika adanya pandemi COVID-19 sudah menyebar dan menyebabkan krisis di sektor manapun itu, Nike melakukan investasi besar-besaran untuk aplikasi dan situs mereka, dikarenakan banyaknya toko yang tutup selama masa pandemi dan penjualan digital satu-satunya cara di kala lockdown. Dan hasil dari strategi yang dilakukan oleh Nike tersebut membuahkan hasil pada tahun 2018 yang dimana mampu mengalahkan ekspektasi investor dan analisis untuk lebih dari 3 kuartal berturut-turut. Strategi baru telah memberikan hadiah pertama dengan mampu mentransfer penjualan ke saluran Nike Direct dikarenakan penjualan tumbuh 11% di saluran offline dan 33% di saluran online masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.